Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Oke, kali ini kita akan masuk silek sesi 2 ya. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari silek sesi 1 yaitu penampilan data yang berkaitan dengan kolom. Jadi semua baris itu ditampilkan. Jadi hanya kolom-kolom tertentu saja. Nah, sekarang kita bagaimana caranya menampilkan data tertentu. Kalau kemarin kan kolomnya, nah sekarang datanya. Misalnya kita ingin cari yang kode barangnya 001 atau nama barang tertentu atau misalnya harga atau jumlah tertentu sesuai dengan yang ingin kita cari ya. Oke, kita buka database-nya. Oke, di sini saya akan coba pakai aplikasi luar ya, bukan bawaan akses. Itu ada namanya FreeSQL. Nah, kalau kemarin kan kita sudah menggunakan akses. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi luar ya, namanya FreeSQL. Nah, di aplikasi FreeSQL ini kita bisa query hampir semua jenis database ya. Jadi semua aplikasi database bisa melakukan query, tetapi dia ada keterbatasan. Jadi kalau query bawaan database, dia hanya bisa mengquery database itu sendiri. Jadi tidak bisa untuk mengquery database lain. Contoh misalnya query di akses, nggak bisa untuk mengquery MySQL. Kalau di aksesnya ya, atau sebaliknya. Nah, tetapi kalau dengan FreeSQL, kita bisa mengquery hampir semua jenis aplikasi database. Nah, di sini ada pilihannya tuh, ada database tipe ya. Nah, database tipenya bisa kita klik. Situ ada pilihan apakah database-nya tipenya Access atau SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Jadi tergantung database apa yang kita gunakan. Oke, sekarang kita klik database tipenya itu Access, kemudian database-nya ya kita browse. Itu database penjualan yang sudah pernah kita buat. Kita open. Kemudian oke. Nah, di sini skripnya sama dengan jadi intinya gini, bahasa SQL itu dia bersifat general, bisa di semua aplikasi database. Diakses untuk menampilkan pakai select, begitu juga di MySQL, di SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahasanya general ya, bisa diterapkan di semua aplikasi database. Oke, nah di sini juga sama, bisa kita lihat ada tables-nya, ada tabel barang ya. Tuh, tabel barang ada kode, nama, harga, jumlah. Untuk menampilkan perintahnya masih ingat menampilkan semua data dan semua kolom yang ada di tabel barang? Masih ingat nggak perintahnya? Halo? Halo? Ada yang masih ingat perintahnya untuk menampilkan kolom dan baris yang ada di tabel barang? Silahkan sebutkan kalau masih ingat perintahnya. Apa sudah pada lupa perintahnya? Iya Pak, lupa. Oke, perintahnya ya untuk mengingatkan ini ada select bintang from tabel barang. Nah, jadi ini untuk menampilkan semua kolom dan semua baris yang ada di tabel barang. Kita blok perintahnya, kemudian kita eksekusi. Nah, di sini dia akan memunculkan semua data ya, semua kolom dan semua baris yang ada di tabel barang. Nah, kan kalau kemarin kita menampilkan kolom ya, semua data ditampilkan.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari atau menampilkan data tertentu? Nah, kalau untuk menampilkan data tertentu, di sini kita ada perintah dengan baris tambahan ya. Kalau select bintang from tabel barang, berarti semua kolom dan semua baris yang ada di tabel barang akan ditampilkan. Kalau misalnya barisnya ada 1000, maka semuanya akan ditampilkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari atau menampilkan data tertentu? Contoh, misalnya kita ingin menampilkan data yang kodenya 001. Perintahnya di sini select bintang from tabel barang. Nah, kemudian ada penambahan ya. Ada penambahan. Nah, di sini untuk perintahnya bisa diketik memanjang, dibuat satu baris bisa, atau mau dibuat beberapa baris ke bawah pun bisa, tidak masalah. Yang penting nanti ketika ingin dieksekusi harus diblok. Atau kita blok perintahnya, nanti kita eksekusi ya. Oke, di sini saya biasa menggunakan beberapa baris supaya tidak bingung kalau dibikin satu baris memanjang, ketika ada error nanti biasanya bingung ya, karena kepanjangan. Oke, sini bawahnya saya tambahkan perintahnya where. Select bintang from tabel barang, tampilkan semua kolom dari tabel barang, where, di mana kita sebutkan data yang ingin kita tampilkan. Kita sebutkan dulu kolomnya, yaitu kode. Nah, kita ingin menampilkan yang kodenya sama dengan, kita kasih kutip 1, 001, kutip 1. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Select bintang from tabel barang. Tampilkan semua kolom dari tabel barang. Where, di mana kode sama dengan 001. Jadi kita tambahkan perintahnya menggunakan where, kemudian sebutkan kolomnya, kemudian baru datanya yang ingin kita tampilkan. Kalau sudah, sekarang kita blok. Ya, jangan lupa diblok dari awal sampai akhir seperti ini. Nah, kemudian kita execute. Nah, lihat di situ muncul satu baris ya, muncul satu baris yang kodenya 001. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kita menampilkan data dengan kondisi atau syarat tertentu. Di sini kita baru satu kondisi. Nanti bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa baru menampilkan data dengan satu syarat atau satu kondisi ya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan yang harganya 3.000 misalnya. Kita ingin tahu nih barang apa saja yang harganya 3.000. Nah, perintahnya sama. Select bintang from tabel barang, enter, where, harga sama dengan, nah ini perlu diperhatikan. Untuk harga, karena data tipenya adalah numerik atau number, tidak boleh pakai kutip ya. Nah, tadi itu kode kenapa? Kode padahal isinya angka kan, 001, kenapa pakai kutip? Karena dia data tipenya adalah teks. Nah, teks di sini, walaupun isinya angka, tapi dia dianggap teks, jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika atau penghitungan. Jadi dia dianggapnya teks. Nah, untuk harga di sini karena kita buatnya menggunakan data tipe number, ya tidak boleh pakai kutip. Kalau pakai kutip nantinya error. Ya, karena data tipe number di sini dia bisa dilakukan operasi matematika atau operasi penghitungan. Nah, langsung saja disebutkan harganya. Misalnya kita ingin menampilkan data yang harganya 3.000. Jadi select bintang from tabel barang, where harga sama dengan 3.000. Kalau sudah diblok perintahnya, kemudian kita execute. Oke, nah lihat di situ muncul semua data yang harga barangnya 3.000 ya. Nah, perlu diperhatikan tuh. Di sini muncul yang harganya 3.000 ada 5 baris. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin mencari data tertentu, sebutkan kolomnya, kemudian sebutkan datanya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, sudah paham semua? Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Oke ya, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana, contoh saya punya soal nih. Bagaimana kalau ingin menampilkan data yang ada di tabel barang yang jumlahnya 10? Oke, ada yang tahu silakan sebutkan perintahnya. Kita tampilkan data dari tabel barang yang jumlahnya 10. Oke, silakan kalau ada yang tahu sebutkan perintahnya. Select, Pak. Ya, terus. From tabel bintang from tabel barang. Ya. Di Terus. bawahnya where Where. jumlah Mm-mm. sama dengan Sama dengan. kutip 10. Nah, ini perlu diperhatikan. 10 ini kan angka number ya. Jadi tidak boleh pakai kutip. Oh iya, apa Ya. maksudnya ya? Ya, oke. Nggak pakai kutip. 10. 10. Oke, sekarang kita blok. Kita eksekusi. Oke, nah lihat tuh. Muncul semua data yang ada di tabel barang yang jumlahnya 10. Nah, jadi pertanyaan seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Jadi sebutkan kolom yang ingin ditampilkan dan datanya. Kalau misalnya yang ditampilkan kolom harga, ya berarti tinggal harga. Nih yang harganya berapa, atau jumlah yang jumlahnya berapa. Atau misalnya berdasarkan nama. Berdasarkan nama ya. Oke, misalnya yang namanya Pepsodent, bagaimana perintahnya? Tadi kode sudah, harga sudah, jumlah sudah. Nah, sekarang yang namanya Pepsodent. Select Ya. from tabel bintang from tabel barang. Terus where Pepsodent where nama Pepsodent apa ya? ya Nama sama dengan kutip ya, Pepsodent. oke, Pepsodent ya. Oke, Kutip lagi. ini. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita blok. Kita perhatikan. Oke, nah muncul tuh satu baris ya yang nama barangnya Pepsodent. Nah, jadi pencarian dengan satu kriteria atau satu kondisi cukup tambahkan where, sebutkan kolomnya, kemudian datanya yang ingin ditampilkan. Nah, itu kalau pencarian dengan satu kriteria. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Contoh misalnya, di sini saya akan menampilkan yang harganya 3.000 ya. Pakai perintah yang ini, select bintang from tabel barang, where harga sama dengan 3.000. Oke, nah di sini muncul ada 5 baris yang harganya semua 3.000. Nah, kemudian kita ingin memfilter lagi, menambahkan kondisi atau persyaratannya. Di mana kita ingin menampilkan barang yang harganya 3.000, kemudian yang jumlahnya 20. Nah, berarti ada dua syarat ya atau dua kondisi. Yang harganya 3.000 dan jumlahnya 20. Nah, berarti perintahnya seperti ini ya. Oke, select bintang from tabel barang, where harga sama dengan 3.000. Nah, ini baru kondisi atau syarat pertama. Kemudian kita tambahkan syarat kedua. Di bawahnya di enter, tambahkan N. Kemudian sebutkan kolomnya, jumlah sama dengan 10. Nah, ini pencarian dengan dua kondisi. Yang harganya 3.000 dan yang jumlahnya 10. Kalau tadi kan ketika yang harganya 3.000 muncul 5 baris nih ya. Nah, sekarang kita filter lagi. Tambahkan yang jumlahnya 10. Nanti kita bisa lihat muncul berapa baris. Oke, kita blok. Kita eksekusi. Oke, nah ternyata muncul satu baris tuh. Yang harganya 3.000 dan yang jumlahnya 10. Ya, bagaimana kalau jumlahnya 20? Tinggal kita ganti 20. Kita lihat muncul berapa baris.
muncul 2 baris yang harganya 3.000 ya, memenuhi syarat kan, dan jumlahnya 20. Oke, nah itu pencarian dengan 2 kondisi. Jadi kondisi pertama itu pakai where ya. Kondisi pertama pakai where. Kondisi berikutnya itu yang kedua pakai and. Tetap sebutkan kolom dan data yang ingin ditampilkan. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih dari 2? Ada 3 kondisi, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari 1 ya, kalau hanya 1 kondisi saja pakai where. Kalau lebih dari 1, kondisi berikutnya atau yang kedua pakai and. Begitu juga kondisi ketiga pakai and, keempat pakai and, dan seterusnya. Jadi yang pakai where itu hanya kondisi atau syarat pertama. Selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu pakai and, sebutkan kolom dan datanya. Oke, contoh misalnya di sini yang harga 3.000, kemudian yang jumlahnya 20, muncul 2 baris. Nah, sekarang saya akan tambahkan satu lagi. Jadi ada 3 nih. Yang harganya 3.000, kemudian yang jumlahnya 20, yang kodenya 004 misalnya. Berarti kondisi ketiga tinggal tambahkan N lagi. N kode sama dengan kutip 1 004 kutip 1. Kita blok dari select sampai yang terakhir seperti ini. Kita eksekusi. Oke, nah lihat muncul 1 baris. Nah, 1 baris ini adalah data yang memenuhi kriteria atau syarat ya yang kita sebutkan. Yang harganya 3.000 terpenuhi itu ya. Yang jumlahnya 20 terpenuhi juga. Yang kodenya 004. Nah, berarti ini 1 baris data ini adalah hasil filter dari 3 kondisi tadi. Bagaimana kalau misalnya ada syarat yang tidak terpenuhi? Contoh misalnya di sini saya ganti kodenya 001. Jadi ini ketiga syarat harus terpenuhi nih yang harga 3.000, yang jumlah 20, yang kodenya 001. Kita blok, kita eksekusi. Nah, ternyata kosong. Berarti data ini tidak ada. Yang harganya 3.000, yang jumlahnya 20, yang kodenya 001. Nah, di sini kosong ya, nggak muncul. Nah, berarti memang data yang memenuhi 3 kondisi ini tidak ada. Seperti itu. Bagaimana kalau 4, 5, 6, dan seterusnya? Tinggal tambahkan N lagi di bawahnya. N. Sebutkan kolom dan datanya. Kemudian yang kelima, N lagi, dan seterusnya. Jadi yang pakai where ini hanya yang pertama ya. Yang pakai where pertama, yang selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu pakai N. Ya. Nah, itu untuk menampilkan data dengan berbagai kondisi. Lebih dari 1. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, sudah paham semua? Kalau tidak ada lagi, saya lanjut berikutnya. Bapak, Ya, untuk tanda kutip di atas itu buat kode sama nama barang doang ya Pak. Kalau harga sama jumlah nggak usah. betul. Jadi gini ya, ini kan tergantung ketika pertama kali kita buat ya datanya. Sekarang perhatikan nih ya, kita kembali ke aksesnya. Tabel barang. Kita desain view, lihat. Kode dan namakan teks ya. Di sini kan data tipenya teks. Kemudian harga dan jumlah data tipenya number ya. Nah, jadi data tipe selain number wajib pakai kutip ya. Data tipe selain number nih. Wajib pakai kutip short text, long text ya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia dianggapnya teks walaupun isinya angka. Nah, karena harga dan jumlah ini data tipenya number tidak boleh pakai kutip ya. Jadi kalau pakai kutip nanti dianggapnya teks, dia tidak bisa dilakukan operasi penghitungan atau matematika dan akan muncul pesan error. Oke, seperti itu. Jadi paham ya? Mana yang Iya, pakai Pak. kutip dan mana yang tidak pakai kutip. Ya, ada lagi sebelum kita lanjut? Cukup, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana cara menampilkan data yang namanya Indomie goreng? Coba silakan sebutkan perintahnya.
Saya pengen mencari atau menampilkan data yang namanya Indomie goreng. Perintahnya seperti apa? Silakan sebutkan. Select Oke, select. Terus? bintang from Bintang from tabel barang. where Where? Nama nama Indomie goreng. Dengan kutip ya, Indomie jangan lupa. goreng. Indomie Iya, tanda kutip. Goreng. Oke, kutip lagi. Ya, sekarang kita coba blok eksekusi. Oke, sebentar. Select bintang from oh ya, di sininya di desain view nih, sorry. Oke, tuh muncul satu baris ya. Yang namanya Indomie goreng. Oke, jadi tinggal sebutkan kolomnya, kemudian sebutkan data yang ingin ditampilkan. Oke, nah sekarang perhatikan nih. Di sini data yang namanya Indomie ya. Di sini ada 4 tuh ya, ada Indomie goreng, Indomie soto ayam, Indomie ayam bawang, Indomie kari ayam. Kalau tadi kan kita ingin menampilkan yang namanya Indomie goreng. Nah, bagaimana sekarang saya ingin menampilkan data yang mengandung kata Indomie. Jadi bebas, nanti yang muncul ada 4. Ada Indomie goreng, Indomie soto ayam, Indomie ayam bawang, Indomie kari ayam. Kalau tadi kan baru 1 aja ya yang namanya Indomie goreng. Nah, sekarang saya ingin menampilkan data yang namanya mengandung kata Indomie. Jadi nanti munculnya 4 baris. Oke, silakan sebutkan perintahnya. Select bintang from tabel barang. Terus? Where nama. Where nama sama dengan kutip Indomie kutip. Indomie kutip. Gini perintahnya. Iya sih kayaknya, Pak. Yakin nggak? Yakin, Yakin. Oke, sekarang coba kita blok nih. Kita eksekusi, lihat. Kosong tuh, nggak muncul. Kalau di sini nih, yang Indomie goreng nih ya. Tuh lihat, di eksekusi muncul kan? Yang namanya Indomie goreng. Nah, sekarang kita ingin menampilkan yang namanya mengandung kata Indomie. Nah, kalau pakai perintah yang ini, kita blok eksekusi. Nah, tidak muncul ternyata. Nah, sekarang bagaimana supaya muncul? Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini, oke, perintah dari sini sampai sini betul tuh ya. Dari select bintang from tabel barang, where nama, nah ini betul sampai sini. Nah, sekarang ada perbedaan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita menggunakan sama dengan. Nah, kalau sama dengan ini harus 100% sama. Tidak boleh ada huruf satupun yang kurang atau lebih. Contoh misalnya nih yang tadi ada Pepsodent misalnya nih ya. Select bintang from tabel barang where nama sama dengan Pepsodent. Saya eksekusi muncul satu baris nih. Kalau misalnya hurufnya ada yang kurang satu, contoh nih T-nya saya hapus. Saya blok, saya eksekusi, tidak muncul ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan sama dengan. Nah, kalau pakai sama dengan, ini berarti 100% hurufnya tidak boleh ada yang beda. Jadi harus 100% sama. Tidak boleh ada yang kurang, lebih, spasi pun berpengaruh. Nah, karena di sini kita menggunakan sama dengan, berarti harus 100% sama. Jadi nggak ada yang nama barangnya sama dengan Indomie. Ya, adanya kan Indomie ayam bawang, Indomie goreng, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya muncul? Sama dengannya kita ganti menjadi like. Nah, jadi kalau like itu berarti nanti yang mirip-mirip. Atau yang tidak 100% sama, tapi ada yang mirip-mirip ya. Where nama like. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data yang mengandung kata Indomie depannya, tetapi belakangnya bebas. Nanti ada Indomie goreng, ayam bawang, dan lain sebagainya. Berarti di sini where nama, like, kutip, Indomie. Nah, di sini di belakang Indomie tambahkan bintang. Nah, seperti itu. Where nama, like, kutip, Indomie, bintang, kutip. Nah, maksud bintang di sini, ya,
Berarti nanti di belakang kata Indomie bebas. Mau kata apa saja. Berarti nanti di sini akan memunculkan semua data yang mengandung depannya ya, yang depannya mengandung kata Indomie, setelahnya bebas. Nah, sekarang coba kita eksekusi. Where nama like terus. Oke, saya coba diaksesnya. Oke, nah muncul tuh ya di sini. Oke, coba kalau di sini kayaknya sebentar. Oke, nah ternyata di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di VSQL ini bintangnya diganti persen ya. Nah, tapi kalau diakses sendiri di sini tetap menggunakan bintang. Kayak intinya sama saja, cuman hanya beda tanda saja ya. Oke, nah di sini kita anggaplah pakai bintang ya. Di sini kalau pakai bintang, nah jadi posisi bintang ini atau persen ya, bisa di depan, di tengah atau di belakang tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau seperti ini berarti nanti yang namanya depannya mengandung kata Indomie, belakangnya bebas. Jadi apa saja. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita ingin menampilkan data yang depannya bebas, tapi tengahnya mengandung kata yang belakangnya mengandung kata ayam, ya. Depan bebas, kemudian belakangnya mengandung kata ayam. Nah, berarti tinggal diganti di sini where nama like. Nah, bintang atau persennya ada di depan, kemudian belakangnya ayam. Yang berarti nanti depannya bebas, mau kata apa saja, yang penting belakangnya mengandung kata ayam. Oke, sekarang saya blok, saya eksekusi. Nah, lihat tuh, muncul 3 baris. Yang depannya bebas ya, tapi belakangnya ada kata ayamnya. Nah, jadi posisi bintang atau persen ini bebas, bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Atau misalnya depannya bebas, berarti bintang ya atau persen, tapi tengahnya mengandung kata ayam, belakangnya bebas. Berarti persen, ayam, persen, atau bintang, ayam, bintang. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini yang depannya bebas, belakangnya bebas, tetapi tengahnya mengandung kata ayam. Ya, sekarang saya blok, saya eksekusi. Lihat tuh, muncul beberapa baris ya. Nah, lihat tuh, yang ada ayamnya. Nah, semua mengandung kata ayam. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sama dengannya diganti dengan like, kemudian gunakan bintang atau persen. Kalau misalnya dia mengandung kata tertentu. Nah, tergantung posisi bintang atau persennya bisa di depan atau di belakang. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Seperti biasa, bagi yang telat atau baru masuk, nanti videonya saya upload di Classroom, silahkan di-download. Kemudian jangan lupa absen seperti biasa di WA Group, dilanjut jangan satu-satu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semua? Nah, nanti kita masuk perintah update, kemudian perintah delete ya. Bagaimana merubah atau update data, kemudian bagaimana menghapus data. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum waktunya habis. Sudah paham semua? Halo? Iya, Pak.
Oke, sekali lagi saya ingatkan yang telat atau baru masuk, nanti videonya saya upload di Classroom. Kemudian jangan lupa absen di WA Group seperti biasa, dilanjut jangan satu-satu. Oke, nanti insya Allah Sabtu depan kita masuk update ya. Update dan delete. Nah, jadi select sudah, kemudian insert juga sudah. Berarti tinggal update dan delete. Oke, tidak ada lagi yang tanyakan? Sebelum saya akhiri? Sudah paham semua? Ya Pak, cukup. Oke ya, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.